Bon tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan batu pendeteksi jiwa langsung bergetar. Sinar merah melambung ke udara dan membuat seluruh kerajaan Jaladi menjadi gempar. Bon memadatkan jiwa merah peringkat kedua. Biggie harus terkejut melihatnya hingga dia terjatuh dari duduknya. Seketika suasana menjadi hening. Bon telah mengaktifkan jiwa merah peringkat kedua, yang mana itu membuat seluruh makhluk di sana diam 1000 bahasa. Mereka yang mengolok-olok Bon mulai berkeringat dingin dan ketakutan. Kejadian ini tentu saja langsung disadari oleh Raja Jaladi dan memaksanya untuk datang langsung di aula pendeteksi jiwa. Biggie tidak bisa berucap apa-apa. Dia tertunduk, tidak berani menatap ke arah Bon. Bahkan Tuan Putri Gantari juga tidak bisa menutupi keterkejutannya. Panglima tertinggi di kerajaan Jaladi sekalipun hanya memiliki jiwa merah peringkat pertama, dan itu sudah menjadi hal yang langka dan tidak pernah ada yang mampu untuk memicu jiwa merah. Tentu saja kemunculan jiwa merah tingkat kedua membuat seluruh kerajaan Jaladi menjadi gempar. Keheningan tiba-tiba menjadi sorakan yang menggema di setiap sudut wilayah. Kelahiran yang memiliki jiwa merah tingkat kedua tentu saja akan menambah keamanan wilayah tersebut. Walaupun Bon hanyalah orang luar, yang mereka tahu Bon adalah rekan Putri Gantari, yang mana itu sama saja pihak dari kerajaan Jaladi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak pernah menyangka tamu anakku adalah sosok yang agung. Maafkan aku jika aku menjamu dengan kurang pantas, ucap Raja Khan. Selamat datang yang mulia, ucap Biggie, dan beberapa orang memberi jalan kepada raja mereka. Ayah, anakku, kau benar-benar menemukan permata. Ini adalah suatu keberuntungan bagi kerajaan kita. Itu benar, Paduka. Kami merasa malu telah dilewati oleh sosok muda sepertinya, ucap salah satu jenderal tertinggi Jaladi. Yang mulia terlalu baik. Tolong jangan bersikap begitu. Aku malah menjadi canggung, balas Bon. Untuk kedepannya, aku ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Anda, Tuan Bon, pinta Raja Khan. Jangan begitu, Yang Mulia. Kalian telah bersikap baik dengan kami. Aku tidak keberatan membantu kalian di masa mendatang. Hehehe. Senang sekali mendengarnya, Tuan Bon. Tiba-tiba, batu penilaian jiwa kembali berkobar. Seseorang telah memicu jiwa merah lagi, dan itu adalah Jaka. Jaka tidak mau kalah dengan pencapaian Bon. Meskipun hanya jiwa merah peringkat pertama, hal itu tentu saja telah membuat kehebohan semakin menggila. Mustahil! Bukankah orang itu tadinya memiliki jiwa emas? Bagaimana bisa naik menjadi jiwa merah? Rekan-rekan Tuan Putri memang luar biasa, ucap Biggie terkejut. Kerajaan kita telah diberkati. Aku tidak menyangka hanya dalam satu waktu aku akan menyaksikan dua orang dengan bakat yang hebat muncul bersamaan. Suatu berkah bagi kerajaan kami, ucap Raja Khan senang. Teriakan semakin kuat. Pujian tiada henti mulai dilontarkan kepada Bon dan Jaka. Liwung dan Kira hanya melongo melihat sesuatu keajaiban itu. Raja Khan lalu mengangkat tangannya. Seketika kerumunan yang bersorak itu seketika diam. Kami tidak akan menghalangi jalan kalian untuk menelusuri lautan 1000 badai. Berangkatlah. Dengan adanya kalian berdua saja, itu sudah membuat putriku akan aman. Jika begitu, kami akan segera pergi, Ayah. Kami pamit, Yang Mulia, ucap Kira. Kami pasti akan menjaga Putri Gantari, Yang Mulia, ucap Jaka.
Aku sungguh merasa senang. Ini benar-benar hari bahagiaku. Rombongan Jaka langsung meninggalkan tempat itu. Bahkan Raja Jaladi sendiri mengantarnya hingga memasuki lautan 1000 badai. Yang mulia, seandainya mereka berdua bersedia untuk bergabung, aku sangat yakin bahkan kerajaan Jargatara sekalipun tidak akan bisa menandingi kita, Ucap salah satu jenderal. Mereka berdua adalah manusia. Mana mungkin mereka bisa bergabung dengan kita? Memiliki hubungan baik dengan mereka saja sudah suatu keberuntungan yang langka. Itu benar sekali, Yang Mulia. Aku terlalu berharap lebih. Tentu saja, jika mereka menjadi bagian dari kita, Talus tidak akan berani arogan. Jargatara tidaklah memiliki ahli di jiwa merah peringkat 2. Meskipun ahli jiwa peringkat pertama di sana ada sekitar 5 orang, tentu saja kita masih belum kalah. Tapi jika kedua manusia itu memihak kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku tahu dalang yang menculik anakku adalah orang-orang dari Jargatara. Suatu saat pasti aku akan membuat perhitungan dengan Talus. Kami siap kapan saja untuk menemani Anda, Yang Mulia. Sementara itu, rombongan Jaka sudah memasuki portal menuju ke lautan 1000 badai. Mereka tiba di sebuah dunia yang berbeda. Mereka tiba di sebuah pulau kecil, hanya ada bebatuan karang tinggi dengan berbagai macam bentuk. Sunyi, tidak ada makhluk satupun yang ada di sana. Tempat apa ini? Kok kita tiba di daratan? Tanya Bon. Benar, aku juga heran. Katanya lautan 1000 badai. Ini sih pulau ribuan karang namanya. Jaka menambahkan. Ya, aku sama herannya dengan kalian berdua. Tapi yang lebih mengherankan lagi, bagaimana kalian berdua bisa memicu jiwa merah? Liwung akhirnya bisa berteriak setelah menahan keterkejutannya saat di aula pendeteksi. Jahanam, bikin kaget saja kau, Liwung. Balas Bon. Itu benar. Aku bahkan tidak bisa mempercayainya, Sahut Kira. Bisa tolong jelaskan? Aku sendiri juga bingung, Pinta Gantari. Itu bisa saja dilakukan oleh setiap manusia. Kami manusia memiliki jiwa yang istimewa. Kami tidak dibatasi oleh kemampuan. Jangankan jiwa merah, di atasnya sekalipun mungkin bisa kami lakukan. Kami manusia dibekali suatu keilmuan dari lahir yang disebut sebagai kehendak atau pikiran sugesti. Apa yang kami percayai dan yakini, hal itu bisa kami lakukan. Tentu saja tidak semua manusia menyadari kemampuan ini. Hanya mereka yang memiliki keyakinan terhadap Sang Pencipta dan juga memiliki kemauan yang kuat. Jelas Jaka. Aku bingung dengan yang Tuan Jaka katakan. Tuan Bon, bisa jelaskan? Tanya Liwung. Aku sendiri juga bingung. Kenapa kau tanya aku? Jahanam. Pemahaman kalian sangat rendah. Jadi begini, manusia itu... Sudahlah Jaka. Jika kau bicara lagi, bisa-bisa kita bisa kering di sini. Jahanam, panas sekali tempat ini. Potong Bon. Pulau karang tersebut memang memiliki cuaca yang cukup panas. Meskipun langit terlihat hitam agak kemerahan, yang mana tidak menyebabkan panas. Yang membuat sekitarnya panas adalah karang-karang tersebut. Setiap rongga di setiap karang mengeluarkan uap panas yang tidak diketahui asalnya. Karena sejatinya mereka tidak berada di pulau karang, akan tetapi berada di gunung yang ada di lautan. Kira, ada di mana kita ini? Tanya Liwung. Aku tidak tahu, Panglima Liwung. Terakhir masuk, aku tiba di pinggiran pantai. Balas Kira. Bagaimana jika kita panjat saja karang ini? Tunggu dulu. Aku juga pernah memasuki lautan 1000 badai. Tapi aku juga tidak pernah tahu tempat apa ini.
Tapi aku tahu beberapa informasi. Lautan Seribu Badai memiliki 5 sudut titik awal. Yang pertama adalah Pintu Antu, Daratan Suga, Hutan Jatuh, Gua SK, dan Gunung Karang. Aku rasa kita berada di Gunung Karang, jelas Gantari. Aku pernah mendengar juga tentang Gunung Karang. Ini adalah tempat paling buruk di keempat wilayah lainnya. Aku rasa kita kurang beruntung, Sahut Kira. Itu benar Kira. Tapi meskipun tempat ini sangat buruk, tapi banyak manfaatnya. Konon banyak King Soul di tempat ini. Jika beruntung, kita bisa mendapatkan King Soul merah. Kita tidak bisa memanjatnya. Ada banyak celah di antara karang yang bisa kita lewati. Kita cari saja celah tersebut, ucap Gantari. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, mereka langsung mencari celah yang dimaksud. Situasi di sana semakin lama semakin panas. Mereka bisa meleleh kapan saja jika terus tetap berada di sana. Memanjat karang bukanlah solusi. Jika hal itu mereka lakukan, justru hal buruk akan menimpa mereka. Pada dasarnya, mereka tiba di tengah-tengah gunung berapi. Api gunung bisa keluar kapan saja. Tentu saja berdiam diri juga akan lebih menambah resikonya. Mereka bisa terpanggang habis oleh lumpur api yang perlahan akan naik. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka masih belum menemukan celah jalannya keluar, dan kondisi sekitar sudah semakin panas. Jahanam, kita bisa benar-benar kering jika terus berada di sini. Bon kemudian tiarap, mencoba untuk mendengarkan sesuatu. Kau kenapa, Bon? Apakah otakmu sudah rusak karena kepanasan? Tanya Jaka. Diamlah dulu Jaka. Kira dan Gantari sudah tidak kuat dengan panasnya. Mereka berdua mulai melucuti pakaiannya. Meskipun Kira dan Gantari bukanlah manusia, mereka masih memiliki bentuk tubuh layaknya manusia. Dan hal itu tentunya membuat yang lainnya tambah panas melihat kedua wanita di antaranya melucuti pakaian mereka. Aku sudah tidak kuat. Ini benar-benar panas, ucap Gantari menanggalkan semua pakaiannya. Hanya tersisa kain kecil yang menutupi bagian sensitifnya. Sial, aku tidak suka hal seperti ini. Aku juga tidak nyaman dengan suasana panas seperti ini. Kira juga melakukan hal yang sama. Aku juga sangat panas, ucap Liwung. Panglima Liwung, jangan punya pikiran macam-macam, ucap Kira. Tidak Kira, tentu saja tidak. Liwung memalingkan wajahnya. Bon yang sedari tadi memejamkan mata sambil merasakan sesuatu, tiba-tiba matanya terbuka dan segera bangkit. Kemudian Bon memukul batu karang di depannya dengan keras. Bon, apa yang kau... Jaka langsung menghentikan ucapannya saat melihat jalan setapak tempat di mana Bon menghancurkan karangnya. Ayo, cepat segera masuk. Lumpur apinya akan segera naik. Jika tidak segera pergi, kita akan mati terpanggang, ucap Bon. Mereka langsung berlari menuju jalan tersebut. Sekalipun mereka tidak berhenti dan terus berlari. Dan sesaat kemudian, lumpur panas menyembul dari bawah di mana tempat mereka berdiri sebelumnya. Tentu saja lumpur panas itu mengalir masuk ke jalan di mana mereka masuk. Mereka lari secepatnya. Jalan itu juga berkelok-kelok. Sesekali Bon menghancurkan karang yang menghalangi jalannya. Kira dan Liwung masih sempatnya memungut beberapa King Soul yang mereka temui. Memang benar apa yang dikatakan oleh Gantari. Tempat tersebut memang banyak King Soul dengan berbagai warna. Meskipun hanya ada beberapa King Soul merah, mereka sudah sangat beruntung untuk mendapatkannya, karena King Soul merah masih sangatlah langka untuk didapatkan. Setelah perjuangan yang cukup panjang, mereka menghindari kejaran lumpur panas. Akhirnya mereka tiba dan keluar dari Gunung Karang. Bon mengangkat batu karang besar dan segera menutup jalur yang mereka lalui.
Jaka memotong-motong karang besar yang Bon lemparkan untuk menutupi jalurnya. Dengan begitu, jalurnya menjadi tertutup rapat. Dan sesekali, Bon menambahkan menutupinya dengan batu karang yang sama besarnya. Hampir saja kita terpanggang. Jika kau tidak segera mengambil tindakan, Bon. Kerja bagus, ucap Jaka. Bon tidak pedulikan ucapan Jaka. Dia melihat di depannya pemandangan yang sangat menakjubkan, tapi juga mengerikan. Sial, apa-apaan itu? Jaka langsung terkejut setelah melihatnya. Angin puting beliung dengan berbagai macam ukuran menari-nari di atas lautan yang bergejolak. Petir berbagai warna menyelimuti di setiap angin tersebut. Pemandangan yang menakjubkan namun sangat berbahaya. Itulah lautan 1000 badai yang akan mereka taklukkan. Nah, mulai dari situlah kami memasuki lautan 1000 badai. Banyak hal yang terjadi, yang intinya kami bisa mengatasinya karena Tuan Bon dan Tuan Jaka. Setelah kami berhasil melewati di level menengah di lautan 1000 badai, kami memutuskan untuk menghentikan. Karena kami tidak ingin Putri Raja Jaladi kenapa-napa. Setelah kami kembali, kami disambut sangat baik oleh Raja Jaladi dan memutuskan untuk menyusul Mau dan Engon. Kami dipersilahkan menggunakan portal milik kerajaan dan tiba di hutan tak jauh dari kota Jagratara. Kami sudah mengumpulkan beberapa manik merah untuk mengikuti lelang karena kami dengar ada pusaka yang dilelang dan aku yakin itu pusaka Raja Kayo. Setelah itu, kami bertemu dengan rombongan Tuan Tori. Jelas Liwung. Ternyata begitu. Sepertinya yang mencuri pusaka Raja Kayo saat ini memang orang yang sama. Mungkin kita bisa mendapatkan di tempat lelang itu lagi. Baiklah, sudah cukup istirahatnya. Mari kita jalan-jalan sebentar, balas Ki Sabto. Lalu di tempat lain, di mana keempat murid Baduya berada, mereka sungguh bergerak dan pergi keluar dari wilayah Jagratara. Mereka berhenti di tengah hutan dan menempati pemukiman sederhana yang terbuat dari tumpukan daun dan ranting-ranting pohon. Tempat ini adalah tempat yang disinggahi oleh para penduduk desa Bayangan. Aku bisa menciumnya. Ini tidak salah lagi. Bau mereka sama, ucap Cadi setelah mengendus sesuatu. Alah, palingan juga beberapa penduduk desa yang kebetulan pernah kemari. Dan itu terjadi mungkin sebelum kita membantai dan memusnahkan seluruh desanya, Cadik. Ya, aku rasa apa yang dikatakan Gubeng benar, sahut Alius. Kanju turun dari pohon dan menghampiri rumah sederhana itu. Cadik, kemarilah. Ada apa, Kanju? Ada noda darah di ranjang ini. Apa kau bisa mengenalinya? Biarkan aku periksa, Kanju. Cadik kemudian mengendus noda darah yang menempel di salah satu daun yang kering itu. Ini mustahil. Ini adalah darah Auka. Aku yakin itu. Itu artinya dia masih selamat. Ternyata benar. Apa yang Master duga ternyata memang tidak salah. Kita ceroboh dan benar-benar melepaskan Auka saat itu, ucap Kanju. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kanju? Apakah kita akan memburu Auka? Tanya Alius. Tidak, sudah tidak penting lagi memburu Auka. Kita akan lakukan sesuai rencana. Kita akan mengumpulkan... Alius, aku mengerti, Kanju. Kanju dan lainnya hampir saja tidak mengetahui bahwa mereka telah diintai. Kanju langsung menyadarinya saat sosok itu melakukan sedikit kesalahan menginjak ranting yang rapuh. Alius langsung melepaskan anak panahnya dan mengenai sosok tersebut. Dan sosok itu adalah salah satu anggota Zindan.
Wah, kebetulan sekali kita mendapatkan sosok yang kita butuhkan. Hohohohoho. Ucap Gubeng. Katakan, siapa kau? Sosok itu tiba-tiba bunuh diri. Daripada disiksa dan menyebarkan informasi penting, dia lebih memilih untuk mati. Itu keputusan yang tepat. Sekalipun dia tidak melakukannya, justru dia akan mengalami penderitaan dan berujung mati juga. Sial, dia cukup pintar. Percuma juga menanyainya, Cadik. Dia akan tetap tutup mulut sekalipun kita menyiksanya. Ya, sudahlah, ayo kita pergi. Pinta Kaju. Segera laporkan kepada Tuan Roka. Dimengerti. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengikuti mereka. Baiklah, hati-hati, jangan sembrono. Aku tahu, pergilah. Ucap beberapa sosok anggota Zen dan lainnya. Di markas utama Singa Terbang. Bagaimana keadaanmu, Auka? Tanya Roka. Maaf leluhur. Saya tidak bisa melindungi anggota saya. Balas Auka. Kau terlalu memaksakan diri, Auka. Musibah tidak ada yang tahu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Sahut Rozan, kepala klan Zen saat ini. Istirahatlah, Auka. Kau sudah bekerja keras. Informasi yang kau dapatkan sangat berguna. Terima kasih. Ucap Roka. Terima kasih kembali leluhur. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Lalu, bagaimana dengan rencana kita, Roka? Tanya Gabon. Kita akan tetap melanjutkannya, Gabon. Saatnya kita bergerak. Balas Roka. Bagus, Gamon. Bersiaplah, pimpin pasukan dan mulailah bergerak. Asik. Baik kakak, siap laksanakan. Hehehehe. Ribuan pasukan klan Barba sudah bersiap. Pertempuran untuk menjatuhkan kerajaan Jagratara akhirnya dimulai. Semuanya, dengarkan aku. Kita akan berangkat untuk menaklukkan Jagratara. Kita balaskan kematian para tetua kita. Talus harus mendapatkan balasannya. Teriakan Gamon disambut dengan menggelegar teriakan para prajurit dari klan Barba. Semuanya, kita juga akan bergerak. Jangan kalah dari klan Barba. Kita, klan Zen, akan tunjukkan kepada mereka. Hancurkan Jagratara. Raka, anak dari Roka, juga memimpin langsung klan Zen didampingi oleh Rozan. Sementara Gabon, Roka dan Bakara berada di baris belakang sebagai pusat pimpinannya. Bersama klan Lakote, klan milik Bakara yang tersisa tidak lebih dari 500 prajurit. Klan Lakote pada dasarnya telah musnah. Mereka adalah anggota campuran, para makhluk yang kabur dari wilayah Jagratara, dan bukanlah klan Lakote yang sebenarnya. Tuan Gabon, Tuan Roka, kapan kami akan bertindak? Aku merasa tidak enak jika ditempatkan di barisan belakang. Ucap Bakara. Bakara, musuh mengincar buku jiwa. Itu artinya musuh mengincar nyawamu. Kau akan berada bersama kami. Prajuritmu tidak akan bertindak untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat saja. Balas Roka. Itu benar. Jangan bahayakan nyawamu. Ingat, kau memikul tanggung jawab dari Tuan Tori. Jadi, usahakan untuk tidak terlibat dalam perang ini, Bakara. Sahut Gabon. Aku mengerti. Baiklah jika begitu. Seluruh pasukan dari klan Barba, klan Zen, dan beberapa klan yang tergabung yang memiliki dendam dengan Talus sudah berkumpul tidak jauh dari wilayah Jagratara. Iring-iringan prajurit mulai bergerak, dan sebentar lagi perang tidak bisa dihindari lagi.
Tidak lama kemudian, seluruh pasukan sudah berada tidak jauh dari pintu gerbang kota Jagratara. Tutup gerbangnya! Musuh telah datang! Hei, kami belum masuk. Ayo, pergi saja dari sini. Lari! Lari! Ucap beberapa sosok yang tidak sempat untuk memasuki gerbang. Oh, para monyet itu sudah tiba rupanya. Ucap pemimpin klan Zenoid, Zeno. Ah, Tuan Zeno. Ada berapa penjaga di gerbang ini? Tanya Zeno. Baik Tuan, hanya ada sekitar 200-an Tuan. Dengarkan perintahku. Gerbang akan aku ambil alih. Tetaplah berada di posisi kalian. Klan Zenoid akan membantu untuk pertahankan gerbang ini. Siap, dimengerti Tuan Zeno. Para anggota Zenoid mulai bermunculan dan memenuhi gerbang utama Jagratara. Buka gerbangnya. Perintah Zeno. Siap. Prajurit dari klan Zenoid dan beberapa gabungan dari klan lainnya keluar siap menyambut pasukan dari klan Barba. Bersiap semuanya. Prajurit dari klan Zenoid keluar gerbang. Setidaknya ada ribuan prajurit, ditambah lagi prajurit dari klan Medu dan Gangba. Setidaknya puluhan ribu prajurit dengan prajurit utama Jagratara yang baru datang. Salam yang mulia Talus. Ucap komandan gerbang. Wah, para monyet itu benar-benar berani ingin menyerang kita. Ucap Medu. Biarlah mereka kemari. Kita lumat habis mereka. Sahut Gangba. Zeno, bagaimana mungkin klan Barba sebanyak ini? Yang aku tahu hanya ada 1000 prajurit. Itu pun semuanya hanya prajurit biasa. Tapi dilihat dari penampilan mereka, aku rasa mereka adalah prajurit yang terlatih. Ucap Talus. Saya juga terkejutnya dengan Anda, Tuan Penguasa. Klan Barba telah kita bantai sebagiannya. Hanya menyisakan para makhluk yang lemah. Apakah mereka bersembunyi selama ini? Balas Zeno. Aku rasa tidak semudah itu bersembunyi dari kita, Zeno. Jumlah mereka setidaknya lebih dari 5.000. Belum lagi, klan Zen masih belum muncul. Terang Talus. Yang mulia, sekalipun klan Zen bergabung, aku yakin tidak lebih dari 10.000. Kita jelas lebih unggul yang mulia. Ucap Medu. Jangan meremehkan klan Barba, Medu. Di masa lalu, aku dan Tuan Penguasa cukup kesulitan menundukkan mereka. Pada saat itu, kami membawa 5.000 prajurit. Hanya dengan 1.000 prajurit Barba, kami sudah kesulitan melawan mereka. Jelas Zeno. Jangan samakan dengan dulu, Zeno. Para leluhur klan Barba itu yang merepotkan. Tapi sekarang, mereka semuanya sudah mati. Mungkin yang perlu diwaspadai saat ini adalah Gabon. Sahut Gangba. Tidak perlu khawatir semuanya. Mau sebanyak apapun mereka, saat ini yang menjadi kuncinya hanyalah Gabon. Jika Gabon mati, maka klan Barba akan melemah. Kita pancing supaya Gabon keluar. Kita tantang dia untuk duel 1 lawan 1. Zeno sendiri mungkin bisa melawannya. Tapi untuk jaga-jaga, aku akan diam-diam membantumu, Zeno. Pinta Talus. Baik, Tuan Talus. Apakah kita akan langsung menentangnya sekarang? Tanya Zeno. Tidak. Kita tunggu pergerakan dari mereka. Duel antar pemimpin adalah ciri khas dari klan Barba. Mereka sendiri pasti akan melakukannya. Balas Talus.
Sesuai yang dikatakan oleh Talus, salah satu sosok dari klan Barba maju ke depan. Aku Gamon, komandan pasukan Barba. Aku menantang komandan kalian. Majulah dan berduel 1 lawan 1 denganku. Ucap Gamon menantang. Sebelum perang besar dimulai, duel antar komandan adalah tradisi yang sering dilakukan oleh klan Barba. Tidak sedikit juga klan lain melakukan hal yang sama. Duel ini bertujuan untuk menaikkan moral para prajurit. Kemenangan perang biasanya bisa dilihat dari hasil duel kedua komandan. Lalu, kira-kira siapa yang akan melawan Gamon?